Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar pemrograman berorientasi objek dengan judul pemesanan tiket kereta. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Dipa Permana dari kelas D3TI2C dengan NIM 1903078. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah penerapan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua bidang, tidak terkecuali di bidang transportasi darat, khususnya kereta api. Transportasi darat dengan kereta api sebagai salah satu alat transportasi yang cepat dan murah banyak menjadi pilihan utama masyarakat umum untuk aktivitas berpergian sehari-hari. Namun, sebagai salah satu alat transportasi yang digemari masyarakat modern, sistem pemberitahuan jadwal serta pemesanan tiket kereta masih menggunakan metode lama, yaitu data perjalanan dituliskan pada papan pengumuman, sehingga sistem yang berjalan kurang efisien. Meskipun saat ini telah ada sistem pemberitahuan melalui media cetak, namun dirasa masih memiliki kekurangan di beberapa hal. Sedangkan untuk pemesanan tiket sendiri, user memiliki beberapa alternatif, yaitu melakukan pemesanan tiket, pemesanan secara langsung, pemesanan melalui telepon, atau pemesanan melalui agen-agen. Namun sistem tersebut juga kurang efisien karena topologi daerah Indonesia yang luas, sedangkan letak stasiun yang jauh dari tempat tinggal membuat waktu yang dibutuhkan serta biaya yang tidak sedikit. Untuk lebih memudahkan para konsumen dalam melakukan pemesanan tiket kereta api serta pesatnya perkembangan teknologi saat ini, maka dibuatlah aplikasi pemesanan tiket kereta api ini. Penjelasan singkat mengenai materi. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas merupakan salah satu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari suatu objek, sedangkan objek adalah instansiasi dari suatu kelas. Di sini ada kelas dari koneksi. Lalu lanjut, ada modifier. Modifier adalah keyword yang diletakkan di depan kelas interface, variabel, atau metode. Jenis modifier ada akses modifier, yaitu pengaturan terhadap pengaksesan dari variabel dan metode. Contohnya private, pengaksesan suatu instance, variabel, dan metode hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tidak bisa dari di luar kelas. Tanpa tanda, pengaksesan suatu instance, variabel, dan metode dapat dilakukan di dalam kelas dan kelas lain dalam satu paket. Protected, pengaksesan suatu instance, variabel, dan metode dapat dilakukan dalam kelas lain dalam satu paket. Dan subclass. Public, pengaksesan suatu instance, variabel, dan metode dapat dilakukan dari luar atau sembarang kelas. Static modifier, membuat metode dan variabel menjadi milik kelas, bukan objek. Tidak perlu membuat objek untuk penggunaan variabel dan metode. Final modifier menyatakan bahwa sesuatu kelas, metode, variabel sudah final dan tidak dapat diubah. Di sini ada contohnya seperti private dan public sebagai modifiernya. Lanjut ke inheritance. Inheritance adalah sebagai konsep OOP di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang telah dibuat sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Cirinya yaitu memiliki extends seperti public class form ticket, extend javax, swing, JFrame. Lanjut, ada polymorphic. Polymorphic adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda-beda dapat diakses melalui interface yang sama. Sebuah objek yang polymorphic dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, dan setiap kelas memiliki interpretasinya sendiri terhadap interface-nya. Contohnya ini ada override dari public void hapus. Lanjut,
ada encapsulation. Encapsulation atau pengkapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan merupakan satu satuan. Di sini ada private void, di dalamnya ada model.clickTable, dalam kurung ada this. Ini adalah encapsulation-nya. Lalu ada abstraction. Abstraction adalah kelas setengah jadi atau abstrak yang memuat atau memiliki metode dan atribut. Di sini ada public class dari model tiket, implements controller tiket, lalu ada public class form tiket, extend Java Swing JFrame. Itu adalah abstraction. Lanjut, ada exception handling. Exceptions adalah sebuah peristiwa yang menjalankan suatu proses normal pada program. Peristiwa ini biasanya merupakan kesalahan atau error dari beberapa bentuk. Hal ini disebabkan program kita berakhir tidak normal. Untuk menangani exceptions dalam Java, kita menggunakan block try and catch. Seperti di bawah ini ada try dan catch, yaitu adalah exception handling dari aplikasi ini, salah satunya. Lanjut, ada event listener. Event listener merupakan interface yang akan menghandle event yang terjadi. Setiap tipe event mempunyai interface yang bersesuaian. Listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas yang akan menghandle event. Di sini ada public void yang memiliki model.clickTable dalam kurung this. Selanjutnya ada database connectivity, JDBC atau Java Database Connectivity adalah sebuah nama dari produk yang ada dalam Java atau yang dikenal dengan JDBC. JDBC menyediakan akses data secara universal dan independen. Di sini ada pgcom.koneksi, lalu ada import java.sql connection, import java.sql driver manager, yaitu untuk mengkoneksikan antara aplikasi dengan database menggunakan JDBC. Atau JDBC itu adalah suatu library, bisa disebut. Selanjutnya ada graphic user interface atau GUI. GUI adalah pemrograman dengan menggunakan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi berbasiskan GUI. Tujuannya adalah menambahkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen-komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Pengertian GUI secara umum adalah interaksi yang dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan icon yang diperlihatkan dalam modus grafik. Sini adalah GUI dari aplikasi ini. Lalu ada UML class diagram. Yang pertama ada controller ticket. Di dalamnya ada tambah, ubah, hapus, baru, klik tabel, lalu tampil. Lalu menuju ke model tiket. Dalam model tiket mempunyai con, SQL, prepare. Yang con itu sebagai koneksi SQL string, prepare itu prepare statement tipe datanya ya. Lalu sama seperti controller, di bawahnya ada tambah, ubah, hapus, tampil, klik tabel, dan baru. Geser ke kanan ada form tiket, berisi main string, lalu di extend Java Swing JFrame. Oke, terima kasih. Itu saja, mungkin langsung ke demonya. Ya, ini adalah controller dari aplikasi ini. Ada public interface controller tiket, yaitu ada tambah, ubah, hapus, baru, klik tabel, dan tampil. Lalu ada koneksi untuk mengoneksikan aplikasi dengan database.
dengan kode JDBC MySQL localhost ticket, nama database-nya. Di sini ada model tiket. Model tiket ini adalah library yang digunakan di aplikasi tersebut. Ada override tambah, override ubah, override hapus, override baru, override klik tabel, override tampil. Semua menggunakan try and catch. Lalu di bawahnya ada form tiket tersebut atau halaman utamanya. Ini sama library yang tadi. Ini public class form ticket extend Java swing gframe. Bisa lihat ke bawahnya. Ya, mungkin langsung saja ke pendemoan aplikasinya. Kita run file dulu. Di sini sudah ada dua data ya. Ada dua data atau dua user. Sekarang kita akan coba menambahkan dengan cara keluar dulu. Kita run file lagi. Kita masukkan ID 3 dengan nama penumpangnya, yaitu misalnya Ahmad. Nomor telepon itu menggunakan string ya. Kalau menggunakan integer tidak bisa diawali dengan angka 0 dan hanya 11 setahu saya. Dengan stasiun asal Cirebon, stasiun tujuan Jogja. Di sini ada nama keretanya Fajar Utama dengan kelas eksekutif. Lalu untuk menambah, klik tambah. Data sukses disimpan. Jika ingin mengubah data, klik di ID nomor 3, tambah misal Ahmad Fadli. Klik ubah. Data sukses diubah dan di datanya pun sudah berubah. Misal ingin menghapus data, kita klik saja penumpangnya, lalu klik hapus. Data berhasil dihapus. Ya, mungkin sekian saja dari penjelasan saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.